Oke. Halo, selamat sore PObers, kawan Kelana yang menyaksikan acara Bongkar spesial akhir tahun pada sore hari ini. Kembali bersama saya, Hardiansyah Bimatara, Direktur Pemasaran Pariwisata PUB. Hadir kembali co-host kita yang tersayang, Mas Mike Maestro. Sudah resmi kandidat doktor, yang kemarin belum ternyata. Dan spesial hadir untuk akhir tahun ini kami bersama Pak Yusuf Hartanto, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Badan Otorita Borobudur. Selamat datang Pak. Selamat datang sudah Mas Hardi, Mas Mike. Sudah datang Pak. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak muda yang potensial ini. Ini langsung keywordnya anak muda Pak. Alhamdulillah ya. Karena beliau itu kan pasti tadi kan seperti katakan ada keuangan umum, komunikasi publik kan. Nah, di situ pasti berhadapan dengan anak muda ini kan ada beda ya Mas. Iya. Anak muda lah. Iya. Jadi main apa kita hari ini? Ya, Wah, kok malah jadi kayak bocor halus ya? Ini hidden gems terakhir Mas. Iya. Hidden gems kita kan kemarin ada yang pertama Pak Agustin. pertama Mas Hardi dulu. Iya. Oh iya kami kita Penggagas dari Bongkar ini. Kemudian kita mengundang Pak Agustin, Adirut ya. Kemudian ada Pak Isma, Direktur Industri ya. Kemudian ada Mbak Nesya, Direktur Destinasi. dan yang terakhir hidden gems yang terakhir adalah Nah, ini dia guru saya, mentor saya selama di PUB. itu yang bikin kita tuh menunggu lama karena Masya Allah. Jadi semoga kan masih seminggu ya kan? Kitanya yang kabur sih. Kitanya yang kabur sebenarnya. Saya yang lari dari tanggung jawab. Harusnya kemarin-kemarin sudah ada jadwalnya. Tapi Mas Iya, Adi iya. sangat cerdas dalam Iya, menghadapi betul. ini. Karena di awal itu kita berbicara tentang pemasaran dan branding. Iya. Iya. Seringkali di situ kita ada bingungan. Ini pekerjaannya bagian Iya. komunikasi publik atau ini Iya. branding atau pemasaran. Kalau ingat kita yang di episode yang pertama, nanti kita kupas sedikit-sedikit Iya, tentang tipis-tipis sih nanti. apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf sebagai seorang direktur keuangan umum dan komunikasi publik gitu kan. Iya. Semoga Mas, Betul. kira-kira Iya. apa yang kita coba Salah satu bahasan yang pertama mungkin ya terkait program dan kegiatan PUB selama ini Pak. Selama kita tahu PUB ini sudah hadir di ekosistem pariwisata khususnya Jateng DIY hampir selama mungkin 6-7 tahun ya, mulai dari 2018 sampai 2024, sebentar lagi mungkin tahun ke-7 ya berarti. Mungkin apa Pak dari tahun-tahun yang sudah berjalan ini kesan-pesan atau program yang menarik gitu. Oh iya maaf. Ada kesan apa kehadiran Kok malah jadi kesan-pesan yang jadi berapa Oke. tadi? 6 ya. Enam 6, 7, 7. Pasti ada. Iya, iya, cerita-cerita betul. menarik. Iya. Iya. Karena kalau dihitung dari berdirinya PUB, Perpresnya kan 2017 ya. Kita udah tahun ke-7 sebenarnya. Cuma secara kami dulu pindah pertama Mei 2018 ya 6 tahun lah. Iya. 6 tahun. Ini gimana Pak? Monggo Pak, boleh Siap. cerita sedikit Wah. Pak. Perjalanan Jadi kita. saksi sejarah ini saya, Mas Mike sama Mas Harbi. Dan saya bangga nih bisa gabung dengan teman-teman muda ini, Mas Harbi yang muda jauh dari saya lah ibaratnya. Mas Mike juga muda tetapi ternyata sudah punya apa namanya jagoan yang lebih dari saya gitu ya. Nah, izin Mas Harbi dan Mas Mike kaitan dengan Badan Otorita Borobudur. Ya memang kalau kita secara klasik berdasarkan Perpres 46 2017 itu memang BUB sudah didirikan 2017. Namun memang sejarahnya itu fluktuatif, naik turun, ya kan. Dalam hal ini ya semua programnya dan semua kegiatannya itu naik turun. Tetapi yang jelas bahwa BUB menjadi pilot project pemerintah pusat kaitan dengan instansi pemerintah plat merah yang notabene menggunakan pengelola keuangan dengan cara BLU. Nah, itu ya. Nah, ingat betul ketika pejabat direksi itu dilantik adalah pada tanggal 4 Januari 2018. Ya kan?
Jadi udah lama nih, waktu itu adalah direktur utama adalah Ibu Indah Juanita, almarhum. Mohon maaf, mudah-mudahan beliau selalu di surga dan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus yang kedua ada Pak Agus Royadi, itu jadi direktur pemasaran. Seniornya Mas Harbi ya. Agus Royadi. Satu sekolah, senior. Satu lembaga. Netting. Satu alma mater ya. Satu alma mater. Tadi beliau S3-nya ya? S2, S1-nya juga di situ. Ya? S1 juga oke. Oke, terus yang kedua Pak Agus Parangin sebagai direktur destinasi, yang sekarang menjadi direktur PUB. Terus kemudian adalah Pak Bisma Jatnika selaku direktur industri dan kelembagaan pariwisata. Terus yang adalah Pak Sigit Widianto. Itu sebagai direktur keuangan umum dan komunikasi publik sebagai senior kita lah, gitu kan. Tapi beliau sudah purna tugas semuanya. Pak Sigit purna tugas, Bu Indah juga purna tugas, Pak Agus purna tugas. Yang masih tersisa adalah kok tersisa ya? Tersisa. Kayak makanan tersisa ini dikoreksi gitu. Pak Agus Parangin karirnya naik, beliau dipromosikan menjadi direktur utama Badan Notaris Borobudur sejak tahun lalu. Terus Pak Bisma masih stagnan. Oh, stagnan. Waduh, mohon maaf nih. Mendalami. Untuk semakin profesional spesial di bidangnya gitu, di industri dan kelembagaan. Nah itu terus kemudian, nah para kadip-kadipnya ini dilantik, saya ingat betul adalah tanggal 28 Februari 2018. Ya, terus after itu kita berkantor di Jakarta ya, di lantai 11. Masih di Jakarta? Di Jakarta. Di 18. Ya, di Jakarta di lantai 11. Kemudian ya berkutak-kutik itu waktu itu Mas Harbi ingat betul, Mas Harbi itu adalah orang pertama menjadi pengelola keuangan di BB, ada beliau. Wah, sebagai bendara. Wah, yang megang uang. Aduh, ketahuan ini. Mohon maaf ya BPK. Iya, wah. Makanya Mas Harbi itu saksi sejarah juga karena beliau yang wirawiri ke Jogja, nyari kantor, nyari rekening. Ya, sampai disidang oleh atasan saya dulu karena kabur dari kantor. Dianggap, iya, makanya, aduh luar biasa itu. Pokoknya perjuangan Mas Harbi dan kawan-kawan itu waktu itu masih, mohon maaf ya, masih staf dan dipercaya menjadi bendahara pengelola keuangan. Sibuknya nggak luar biasa waktu itu, cari kantor dengan Pak Sigit dan Bapak Direksi, Pak Widodo, ke KPPN, cari rekening, macam-macam. Buka rekening pertama kali kan beliau. Jadi beliau itu termasuk orang yang sangat berjasa di BUB ini. Pakai kunci. Jangan pernah ditutup ya Mas, dibuka deh. Masya Allah. Jangan. Gaji itu. Nah, terus berlalu lalang kegiatan 2018 sudah berjalan. Ingat betul kita itu pindah ke sini itu tepatnya tanggal 2 Mei 2018. 2 Mei 2018 itu karena apa? Bertepatan dengan pendidikan, biar kita terdidik lebih baik lagi. Penuh makna ternyata. Ya, itu waktu itu kita bareng-bareng dengan Bu Indah dari Jakarta tanggal 2 bikin video, mudah-mudahan video masih ada nih. Ya. Kalau mau ditengok di mana Pak? Ada di nanti di komunikasi publik, di divisi komunikasi publik, insya Allah masih ada ya. Di YouTube di itu belum dinaikkan, maka di ini. Nah terus kemudian berjalan waktu, semua berjalan ya sampai sekarang BUB alhamdulillah sudah ya sedikit lebih baik daripada tahun yang lalu ya. Kok sedikit lebih baik ya? Lebih banyak lah. Enggak apa-apa Pak. Yang penting lebih baik. Lebih baik lah gitu. Lebih baik. Kalau mentok ya TV. Lebih baik sehingga saya juga bangga dari bagian dari keluarga besar BUB gitu ya. Karena apa? Karena memang generasi-generasi itu perlu berkembang dan kegiatan-kegiatan itu terus berkembang. Nah, di tahun 2018 selesai programnya. Tadi Mei. Ya, Mei selesai program berjalan, ya masih berkotak di kantor di Faridan M. Noto nomor 19 Kota Baru, itu menjadi cita bakal itu. Nah disitulah baru kita screening semuanya, termasuk apa namanya ya semuanya lah, kita lagi screening pegawai-pegawainya ya. Karena kita nggak punya pegawai kan, adanya PNS waktu itu ya. PNS hanya ada berapa, 4 atau berapa, baru kita rekrut. Pertama kali itu Anta ya Mas. Vika Pak justru yang Vika ya. Vika. Ya. Mudah-mudahan mendengar ini Mbak Vika dari Porodadi dia. Porodadi mana? Porodadi. Blora Porodadi ya. Terus kemudian
giliran pertama itu yang anak muda nih yang cantik-cantik, ya. Si siapa? Anta, halo Ta, mudah-mudahan kamu Kayaknya nggak happy. nonton, Pak. Jadi bisa short. Iya, iya. Anta, terus Brigita, ya. Itu satu angkatan, terus Desti satu angkatan, terus kemudian Tanjung. Itu kan angkatan pertama lah. Haji Lingga. Ayo itu angkatan pertama itu. Ayo, angkatan pertama. Angkatan pertama Berarti yang Mas Safi perdana. Ayo dan kawan-kawan itu Kayak pernah. begitu, Ya, ya. masih disegel. Nah, terus kemudian berjalan waktu, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Pak Menteri waktu itu, Pak Arif Yahya, ya, sebagai Direktur Utama Telkom waktu itu ya beliau. Terus kemudian berjalan, terus kemudian program yang menurut kami itu menjadi sejarah sampai sekarang tetap eksis adalah terbentuknya atau terbangunnya Delano Glamping. Delano Glamping yang sekarang menjadi ya katakanlah bagus lah itu di kawasan BUB yang di kawasan Menoreh ya di Kabupaten Purworejo. Itu ingat betul itu diresmikan oleh Pak AY itu adalah tanggal 14 Februari 2019. Ya, Valentine Ya. Ya, keren banget itu. Keren itu. Nah, lagi-lagi Mas Harbi yang paling berjasa. Maksudnya di balik itu karena apa? Beliau adalah pencari uang. Wah. Mohon maaf Saya ya. ngikutin di jalan gitu. Ya. Aduh, Mas Harbi. Ya, itu lagi-lagi. Pungutan liar. Waktu 2019 beliau bendahara, tahun 2019 beliau PPK-nya. Wah, luar biasa. Jadi jenjangnya itu luar biasa. Dirasakan semuanya ya. Iya, keren. Jajaran jenjang. Jajaran jenjang. Jajaran gini. Keren itu makanya iya perjuangannya lah itu sehingga terbentuklah Delano Glamping. Nah, Delano Glamping sendiri dulu apa ya namanya pengelola Baliwoso itu siapa namanya lupa saya. Mas Iwan. Mas Iwan itu sebagai Irwan ya. Terus kemudian dibentuklah Glamping itu, terus kemudian dinamai Delano. Nah, sejarah Delano sendiri juga ada sebenarnya kan itu di Kecamatan Lewano ya. Iya, Posisinya Lewano. ya, Ya, udah di Lewano. Terus kemudian Lewano biar pandangannya biar agak keren gitu ya, mungkin ke barat-baratan dalam hal ini Italia atau Perancis itu pakai de gitu kan. Terus de Lewano gitu. Nah, sejarahnya itu sih. Nah, sekarang Delano alhamdulillah sudah mendapatkan waktu itu dibuka ramai sekali karena ada beberapa perubahan konstruksi dan sampai sekarang eksis dan sudah mendapatkan PNBP. Waktu itu 7 tenda, sekarang sudah Ya, 10. sudah 10. Itu beranak atau dibangun? Memang itu program berkembang biaknya begitu ya. Iya, iya. Berkelanjutan. Iya, gitu. Terkena amenitas itu istilahnya. Buat yang belum tahu bahwa Delano itu adalah wilayah otoritatif dari Iya, Borobudur. Iya. Dari 300 hektar lebih. Iya, Itu ada betul. Delano Glamping buat yang belum datang. Ya, bisa dicek juga di Instagramnya Delano Glamping Menoreh ya kalau nggak salah. Ya. Ada Instagramnya karena sekarang Delano ini sudah ada pengelolanya, jadi Betul. sudah dibuka kembali, boleh dibilang seperti itu. Ya. Sudah soft launching lah, mungkin nanti akan kita adakan sesi grand launchingnya atau hard launching atau apapun itu gitu nantinya. Tapi untuk sekarang sudah bisa beroperasi, bisa dipakai, dimanfaatkan oleh umum kembali gitu. Lanjut, menarik nih Pak. Nah, terus kemudian kaitan dengan sejarah BUB ya, maksudnya dalam arti itulah momen terbaik dalam arti ada wujud yang benar-benar bentuk fisik dan bisa dimanfaatkan. Dan itu secara sustainable itu bisa terus berjalan gitu kan, itulah bagus banget. Nah, dan kaitan dengan bongkar ini ya, saya sangat mengapresiasi Mas Harbi dan Mas Mike dan tim gitu yang sudah menginisiasi membuat acara ini sangat keren sekali. Dan step by stepnya itu sudah nampak dan itu sudah tepat sekali. Pertama adalah Mas Harbi sebagai Direktur Pemasaran, keren. Terus kemudian Pak Angin, Direktur Utama, semakin keren. Oh, ke situ. Iya, lanjut. Aku tahu juga di mana itu. Ujungnya di ujung langit.
kita bersama sama. Iya. Tapi kita harus bilang berterima kasih karena lokasi bongkar kita ini kalau tidak ada beliau tidak. Ini kita baru ya guys. Kok guys ya? Jadi guys, ini POP sekarang sudah punya kantor baru, lokasinya di Jalan Kusumanegara, di kantor Gedung Keuangan Negara lantai 4. Ya, kami mungkin Pak Yusuf mungkin yang menerangkan ya. Saya juga prosesnya tidak terlalu ini, tapi sekarang kita udah di kantor baru di Jalan Kusumanegara yang sebelumnya di Padukan Hipnotos. Sekarang kita sudah official nih memanfaatkan untuk syuting hari ini. Gitu. Oh iya, pertama kali. Nah ini saking spesialnya tadi itu kan naik tadi. Ini baru nyampe Pak Angin terus gitu. Nah, terus habis Pak Angin, terus kemudian Pak Bisma. Nah, agak turun, enggak? Atau iya, masih sama. Oh gitu, gini. Terus kemudian Bu Nisha, ya sosok sama lah. Sama gini. Nah ini kami. Bukan. Kalau gini, bukan. Ini karena ini tepat sekali karena apa? Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik memang tugasnya adalah sebagai layanan. Jadi adalah melayani bagaimana bapak-bapak direksi yang di tenis itu bisa menjalankan tusinya dengan baik. Maka tugas kami di Direktorat KUKP itu memfasilitasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gayanya gitu sih. Boleh. Dramatis banget ya. Karena apa? Karena memang di KUKP itu ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi keuangan. Nah itu kalah orang-orang atau yang di dalam keuangan itu ada perencanaan. Nah bagaimana memproses keuangan itu bisa goal di Direktorat Jenderal Anggaran dan di Biro Keuangan Kemenparekraf itu Kemenparekraf ya. Dulu Kemenparekraf lah, sekarang Kemenpar ya. Nah, Kemenpar ya. Itu kita berjuang di sana. Kita membantu berjuang. Tetapi ide dan gagasan sekaligus berapa jumlah anggaran ada dari teman-teman direktur. Mas Harbi dan kawan-kawan itu. Nah, kami menyelaraskan, merencanakan itu terus kemudian memproses sampai goalnya. Ketika sudah goal terus kemudian ada perubahan, nah kami yang proses lagi. Jadi katakanlah Mas Harbi pengen keinginan A, ternyata belum puas, harus ada B. Berarti kami harus menyelesaikan keinginan Mas Harbi atau teman-teman direktur yang lain untuk bisa sejalan kegiatannya itu. Nah itu adalah tugas kami. Baik itu yang sifatnya sederhana sampai yang tingkat agak rumit. Nah, karena sederhana itu levelnya di tingkat kita. Tingkat mohon maaf nih internal Bogor itu internal karena di KPA lah kuasa penganggaran itu di KUKP itu oke, aman. Yang lebih agak susah adalah ke Kanwil DCPB Semarang Kanwil. Yang lebih susah ke DJA Kemenq. Nah, agak susah lagi. Nah itu dari yang sederhana sampai agak susah adalah paling susah. Nah itu perlu komunikasi ya. Komunikasi dan diskusi. Nah kami yang garda terdepan. Tapi pelurunya disiapkan dari bapak-bapak direktur dari teknis. Nah, kami yang garda terdepan. Nah, gitu. Ini membuktikan bahwa kompleksitas dari birokrasi itu jangan dianggap sepele. Ternyata ya. Dorong-dorong gitu ya. Sebelum saya jadi PNS juga nggak paham ini. Nggak paham ya. Saya kira tanya tadi QRIS. Keuangan. Oh iya. Ya, andai anggaran itu tinggal ngetep gitu ya, enak banget kayaknya. Tinggal tap gitu kayaknya enak. Gitu. Dapat 200 juta. Ternyata nggak segampang gitu ya. Enggak. Karena di dalam perencanaan pun tidak sekonyong-konyong koder ya, dalam arti 2026 ya 26 itu sudah kita susun nanti di awal-awal Mei itu sudah kita susun. Jadi kalau sudah sekarang bisa tahun 2005 dipanya turun di bulan Desember. Nah itu udah kita susun jauh di Juni 2024. Berarti harus punya intuisi yang kuat. Iya. Apa yang di depan untuk bisa ikut? Iya, kami yang terdepan untuk merumuskan dalam bentuk RKKL lah. RKKL bahasanya apa ya? Rencana kerja. Ya rencana kerja itulah. Kita punya rencana kerja berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan oleh Kemenq. Nah, bapak-bapak direksi ini yang berpeluh dengan keringat untuk memikir kegiatan apa nih yang untuk tahun depan nih, kegiatan apa? Nah, kami yang ngejar-ngejar beliau-beliau ini, segera dong kegiatanmu apa, berapa uang kebutuhanmu? Nah, kita yang mengemas, kita yang merencanakan sesuai dengan
KRO-nya itu apa ya, sesuai kandang-kandangnya lah kita yang menyesuaikan. Tapi teman-teman direksi itu harus programnya apa nih tahun depan gitu. Jadi memang berat, dan berat itu bahwa teman-teman direksi itu harus melaksanakan program yang jalan, beliau juga harus merencanakan program yang akan datang. Berarti dua garda ya, dua garda lah itu harus jalan. Jadi institusinya ya harus main dua intuisi. Kalau di program kegiatan jalan, merancang yang akan datang itu. Gitu. Kalau di perang-perang Cina itu Zhuge-Liang gitu. Apa ini? Ya itulah pokoknya. Itu import ya? Iya. Tapi itu berarti harus ada koordinasi juga dengan pemerintah setempat gitu, Pak. Ya, biasanya ada itu koordinasi, betul. Ya, karena kan program itu bagaimana, katakanlah kayak kita BUB itu kan namanya punya TUSI namanya koordinatif nih. Ya, koordinatif yang terdiri dari 35 kabupaten kota ya. Itu kita mau prioritas kemana nih koordinatifnya itu, makanya gitu. Jadi katakanlah kita prioritas Gelang Projo ya, Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Apa yang tahun depan akan kita kerjasamakan? Nah, itu sudah dirancang nih, setidaknya kita sudah sama-sama tahu kalender eventnya mereka apa, atau program mereka apa tahun depan. Nah, kita menyesuaikan, ngikut juga ada koordinasi itu. Tadi 6 tahun ini sudah semua tempat, Pak. 35 kabupaten kota. Oh, belum ya? Belum ya? Insya Allah tahun depan. Biar kuat ya mungkin perlu ada eventnya itu ya. Ya gitu. BUB-ran gitu ya. Keliling 35 kabupaten kota. Nah, selama 5 tahun. BUB Ultra Run itu nanti ya. Ya lagi-lagi memang sejarah BUB Peluk Tati, saya bilang Peluk Tati karena memang gini ya. Kita kan mengandalkan APBN sementara itu ya. Mohon maaf cerita APBN nggak apa ya? Mengandalkan APBN. Jadi, nah ketersediaan APBN itu yang akan istilahnya seberapa jauh kita bisa mengembangkan sayap untuk pendukungan ke daerah-daerah itu. Jadi maka tidak setiap tahun bisa memfasilitasi banyak daerah, paling hanya berapa 4 sampai 6 daerah atau kabupaten kota yang harus kita fasilitasi. Jadi mungkin belum bisa menjangkau. Tapi memang saya lihat atau saya perhatikan dari beberapa program dari awal sampai sekarang itu memang prioritas utama kami masih di kabupaten kota yang berkaitan dengan zona otoritatif kita dan radiusnya berapa kilo gitu ya. Jadi itu yang jadi prioritas kita. Jadi ya namanya itu ada prioritas ya. Maksudnya yang paling dekat dengan zona kita adalah memang Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, Magelang, Kota Magelang, terus ngulon Kebumen, ngalor meneh ke Wonosobo dan Banjarnegara ya. Banjar. Ya Banjar, terus kemudian sedikit ke Wetan, Klaten, Solo, Karanganyar sampai ke Sangiran, termasuk Pacitan, Jawa Timur. Itu Mas. Ya. Kalau di pariwisata ada nama istilahnya honeypot konsep. Apa itu? Dari madu gitu kan. Ada pot gitu kan, ya. Kembang gitu. Iya. Ani. Dan itu sayang. Bukan. Maju enggak. Nah, ketika dituangkan itu kan menyebar tuh. Menyebar dari otoritatif ke koordinatif yang berdekatan. Ya, gitu kan Mas. betul, ya. Kayaknya cocok sudah. Ilah. Bapak kan lagi di sini. Gimana? Ini memang kekuatan manipulatif besar Pak Yusuf ini. Saya termanipulasi nih. Untuk melaksanakan hal yang tadi kan, ini kan kembali Pak dengan tim internal yang muda-muda seringkali Pak. Iya. Muda, belia. Beliau kadimnya muda semua. Muda semua. Iya. Itu berkomunikasinya itu. Dan boleh dibilang semuanya Srikadi nih Pak untuk saat ini. Iya. Iya. Apa namanya ya, memang tidak kita pungkiri bahwa pasukan di BUB itu rata-rata muda ya. Termasuk Mas Mike kan masih muda banget. Iya. Masih muda. Namanya muda-muda semua. Aki-aki di jalan kan? Di jalan. Muda semua. Nah, kalau di kami di tataran step itu memang muda-muda. Kenapa ya? Karena memang rekrutnya yang muda, nggak mungkin kita rekrut yang tua ya. Rekrutnya yang muda-muda semua. Kebutuhan kerjanya soalnya memang sangat dinamis. Jadi bukan kita diskriminasi orang yang berumur ya, tapi memang kebutuhan. Ya. Apalagi zaman digitalisasi ini kan memang harus orang-orang yang setidaknya melek teknologi ya.
yang harus kita rekrut itu. Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi ya. Tadi baru keuangan. Selanjutnya berarti umum. umum. Ya, umum. Ini penting, vital banget. Ya. Gaji di situ. Kalau nggak turun. Angkutan umum membayar kan. Iya. Macam-macam sama umum. Kalau nggak ada U-nya jadi susah, ya kan. Ya, jadi yang kedua adalah kami punya namanya kepala divisi umum. Nah, namanya umum itu general, ya. Yang dalam arti umum itu di dalamnya ada kebutuhan rumah tangga, peningkatan SDM, terus kemudian bantuan hukum, terus kemudian dan transportasi. Di dalamnya itu umum. Nah, Jenderal, jadi jenderal itu dari situ. general Kalau di swasta biasanya memang general manager. General manager biasanya. Masuk. ya. Jadi umum dari kebutuhan di umum itu harus memenuhi seluruh kebutuhan semua pegawai tingkat bawah sampai tingkat direktur utama. Setidaknya jangan sampai satu kekurangan air minum. Stok air minum itu semua harus ada. Air minum. Ya. Air penting. Air minum. Maka harus siap sedia, jangan sampai kekurangan. Air minum kan tidak harus yang tawar, makanya harus ada rasanya. Maka harus dikasih gula dan kopi, teh dan lain-lain. Nah, ini tugas kita. Jangan sampai Maka perlu ini kadipnya umum ini, Mbak Novi ini. Mudah-mudahan nonton ini. nonton, biasanya nonton. Diam-diam pakai second account. Biasanya. Iya. Jadi gula, teh, kopi, kalau bisa susu, gitu ya. Ada makan siang gratis gitu. Ada, dulu pernah ada. Dulu ada ya, Yop. Apa kok Ayub ya? Ayub mudah-mudahan nonton juga nih Ayub. Mas Ayub lagi nonton di belakang. Karena dulu itu kita siapkan Indomie ya. Indomie. Tapi kok cepat habis ya? Karena banyak nonton di Borjo. Wah, ya udah. Banyak Ternyata nonton di jalan pasti. Kesalahan. Nah, Mungkin itu. oatmeal Mak wis. Wah, iya. Pasti nggak habis. Pasti nggak. Coba nih. Nah, terus kemudian kebutuhan peralatan makan, jadi di umum juga. Nah, itu untuk membantu teman-teman teknis untuk bisa bergerak. Tuh. Terus kemudian juga di transportasi. Di transportasi juga kita harus menyiapkan kendaraan. Kendaraan kemudian ya kebutuhannya kendaraan apa? Kalau kita punya milik BNN gitu, maka kita fasilitasi. Kalau enggak ya kita sewakan. Kalau nggak ada ya kita ada-adakan. Engineering, kata engineering Satu gitu. yang belum disebut mungkin protokoler Pak. Wah. Itu kalau menteri berkunjung, Ya. tugas beliau juga. Nah, itu salah satu karena ada kita protokoler. Protokoler itu kebutuhan kaitan dengan fasilitas para pejabat pusat yang ke daerah. Jadi semuanya kita fasilitasi Pasukannya berapa banyak? kendaraannya. Kalau di umum itu sekarang maybe ada 12 orang. Untuk semua. Ya, itu terus kemudian Kurang Mas ya. penerangan listrik. Listrik itu kita fasilitasi. Bola lampu mati, bola lampu ya mati gitu ya. Itu kita yang bertugas ganti. Makanya ngecek kebutuhan toilet bersih, kebutuhan kamar mandi bersih kita ya di umum maksudnya di umum. Terus kemudian peralatan bersih dan tidaknya ruangan, lantai umum. Terus kemudian wangi dan tidaknya ruangan umum. Pokoknya pelayanan biar bapak-bapak direksi di tenis itu giat bekerja untuk mendapatkan PNBP. Iya. Gitu. Jadi luar biasa. Kalau pasti Bapak suka survei-survei dong Pak, dengan manajemen sekarang anak-anak muda juga. Iya. Sukanya startup Mas ya. Ya. Startup terus kantornya tuh dibikin kayaknya komunikasinya lebih nyatu. Ya. Pasti Bapak punya referensi-referensi begitu atau mengalir saja dari kecil memang sudah terbiasa dengan sesuatu yang memukul gitu. Maksudnya menendang. Memukul menendang kan udah biasa ya. Maksudnya efeknya seperti semangat Ya. kicking gitu kan. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh. Jadi aneh. Ya,
Memang sekarang anak-anak muda startup itu luar biasa, dan kita juga memang sekarang itu juga belajar untuk bisa setting arrangement-nya ruangan itu juga kita ya lebih co-working space lah gitu ya. Nah kebetulan hari ini tuh hari pertama podcast yang di ruangan atau di kantor baru ya. Nah ini kantor baru ini yang nyiapin ya beliau. Ini yang nyiapi umum. Umum. Walaupun belum bagus, nanti kita bagusi. Kalau umum itu nggak boleh terlalu spesifik, Pak. Nggak boleh. Ya, namanya umum itu nggak boleh spesifik. Nggak boleh spesifik. Ya, berarti nanti kalau podcast ini kebutuhannya apa, kurangnya apa, nah insya Allah kita fasilitasi ya. Terus kemudian tata ruangan memang kita kombinasikan ya, dalam arti keinginan anak-anak muda dengan keinginan anak-anak tua gitu ya. Ya. Anak-anak tua yang coba dicari dulu, dipanggil yang tua. Jadi biar balance, nyambung baik, karena mau tidak mau kecepatan anak muda itu lebih cepat dari anak yang sepuh, yang tua itu. Memang kita harus ngimbangi juga sih. Gimana tuh pengalamannya kayak gimana mengimbangi gitu. itu? Saya agak kurang paham ini mengimbangi kecepatan gitu. Saya kalau lari kencengan Pak juga. Ya, jadi yang anak tua siapa ini? Pasti kalau nggak ada yang dikejar gitu, ada yang mengejar apa gitu. Enggak, beliau senior saya di olahraga juga. Mesti itu karena 35 kabupaten kota. Iya. Karena Mas Harbi partner saya dari awal gitu kan. Partner dari awal. Iya, partner dari awal sampai sekarang, dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai pensiun ya, Mas. Insya Allah. Oh, insyaallah. Oke. Nah, itulah yang jelas memang kita anak muda, dalam arti hal ini setidaknya apa sih yang muda, khususnya fasilitas kepada anak muda. Ya. Fasilitas dalam arti adalah fasilitas kerja ya. Fasilitas kerja, anak-anak muda harus menggunakan laptop yang bagus. Dan sebisa mungkin insya Allah ke depan kita perbaiki itu. Ya, karena memang biar kecepatannya kerja itu harus. Jadi levelnya dirusak dulu. Harus diperbaiki. Kalau nggak rusak-rusak, kami nggak kerja. Ya, nah itu kita tingkatkan gitu, karena memang tuntutan anak muda itu kan tuntutan yang memang harus mengikuti teknologi ya, mau tidak mau. Pariwisata Pak, khususnya ketika Bapak ada di sini, sering berhadapan dengan anak muda di luar sana. Sering apa tidak Pak? Ya, di KUKP memang berhubungan dengan anak muda sering ya, dalam arti komunitas-komunitas anak muda, khususnya nanti di komunikasi publik ya. Di komunikasi publik itu otomatis mereka harus berkolaborasi dengan anak muda. Anak muda yang notabene memang Gen Z semua ya. Jadi kayak Gen P, terus komunitas lari dan komunitas lain, termasuk kemarin apa yang Mas Harbi hadir itu ya. Gambleh itu ya. Stand up comedy. Nah, itu stand up Indo Jogja. Ya. Mudah-mudahan nonton juga ya, Mas. Mungkin. Mari kita paksa Pak. Nanti saya bisa bahan buat mereka roasting. Kemarin saya kena soalnya. Iya, kena roasting. Bisa Pak, sering di roasting nggak Pak? Sering di roasting nggak Pak? Ya enggak lah. Enggak. Berani. Nah kebetulan kalau kami itu kan pemainnya istilahnya apa ya, di balik layar atau di balik panggung kan kalau kami itu. Jadi ya lagi-lagi memang di KUKP itu adalah pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan pegawai seluruhnya lah, kenyamanan dalam bekerja, kenyamanan dalam melakukan pekerjaan dan lain-lainnya lah kita ada fasilitasi. Nah di umum itu salah satunya itu. Nah salah satunya lagi umum adalah termasuk di SDM. Nah SDM tadi kaitan dengan anak muda memang harus kita tingkatkan kemampuannya. Ya, walaupun katakanlah terbatas dalam hal itu untuk fasilitasi, tetapi kita terus untuk melakukan peningkatan SDM. Mau tidak mau SDM itu di KUKP. Di KUKP memang tulisannya di KUKP. Nah, SDM dalam hal itu peningkatan SDM dalam hal intelektualnya. Kalau mau sekolah silakan sekolah S2. Mas Mek calon doktor, keren ya kan. Ya, terus kemudian untuk peningkatan skill, semua sekarang ada namanya sertifikasi. Kemarin Mas Harwi ada sertifikasi apa ya Mas namanya? MK ya.
atau sertifikasi yang dengan LPP Jakarta itu apa ya? Manajemen manajemen project. Nah, manajemen project. Nah, itu harus kita tingkatkan kualitas SDM-nya. Nah, itu sudah di kami juga gitu. Walaupun memang kita tidak bisa berdiri sendiri, semua harus berorganisasi dengan bapak-bapak direksi yang lain untuk bisa mengampu, kita katalah ya apa namanya, subsidi silang lah gitu, untuk bisa tercover semuanya. Ya pasti bertahap, tidak bisa semuanya. Terus kemudian juga selain peningkatan SDM, memang di umum itu ada namanya bantuan hukum. Advokasi bagian hukum, tetapi untuk internal dalam arti kayak apa namanya, kalau di pusat itu namanya biro hukum ya, biro umum dan hukum. Nah, kita memberikan yang baru ya. Nah, itu kita memberikan itu. Nah, kebetulan kita punya lawyer juga ya, namanya Al Mukarram Hengki. Mas Hengki Hermawan sama si Dito. Anen Dito. Nah, itu apa lawyer kita. Nah, itu membantu dalam hal kaitan dengan hukum, baik itu dengan draft MOU maupun dengan kerjasama dengan yang lain, karena mau tidak mau kita harus punya itu. Karena itu yang satu anak NU, satunya anak Muhammadiyah. Oh gitu. Aduh, gitu ya. Nah, cara Pak Yusuf merekrut dan ini menarik. Gitu. Beliau tidak pernah lupa dengan siapa dan apa pekerjaannya. Atau Ya. memang kerja tiap hari mengontrol terus maka jadi inget tuh. Karena di BOB ini semuanya udah jadi kayak keluarga. Ya keren ini Ya. Mas Arbi ini. Saya jadi pengen manggil Om nih. Halo. Maksudnya kita setiap lebaran harus kasih amplop. Aduh, ya. Keponaan-ponaan Tapi maksudnya. memang suasana Jawa ini luar biasa di Badan Otorita ini ya. Oh sangat. Sangat ya. Dulu apalagi waktu aku bilang Ini kan mau mantan akhir tahun. direktur ya, Oh, mantan oke. direktur KUKP yang lama kan Pak Sigit, juga Jawa, dari Jawa. Maksudnya banyak ilmu kejawennya lah. Banyak ya. Apalagi Pak Yusuf, waduh, Beliau ya. enggak, ya di situ itu banyak sekali. Ada Pak Widodo juga dulu, Ya, sangat nah. kejawen gitu. Ya memang orang Bantul ya. Iya, saya juga sebenarnya Mas, Sebenarnya Bantul. cuma pindah KTP. Saya nggak diajakin Mas. Enggak boleh. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, aku malah jadi mendominasi di media. Ini masih satu bagian lagi. Komunikasi Ya. publik ini harusnya paling panjang karena beliau komunikasi dulu komunikasi publik ahli ya, kita publik. namanya ada komunikasi publik. Nah, komunikasi mungkin publik sampai besok ya. ini. Komunikasi publik itu divisi yang katakanlah kehumasannya lah. Kehumasannya Badan Otorita. Memang tugasnya dia itu adalah satu, mendokumentasikan, terus kemudian mengelola, terus kemudian menyajikan kepada masyarakat. Jadi tetapi secara garis besar memang Pak serius banget ya. Saya lagi ngebayangin garis yang besar tadi Pak Boko. Secara garis besar memang layanan internal. Layanan. Di layanan internal itu adalah bagaimana program dan kegiatan BUB sendiri bisa terkomunikasikan dengan masyarakat. Nah, itu kita melayani itu. Bagaimana program-program semua direktorat, Bapak Ibu direksi, program kerjanya apa, kita berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat biar masyarakat tahu apa sih yang dilakukan Badan Otorita Borobudur. Semuanya tanpa kecuali dengan berbagai apa namanya media yang kita punya, baik yang on media maupun paid media. Yang media salah satunya adalah Instagram. Humasnya adalah pakai @borobudur, tetapi bukan humas ya, untuk promosinya menggunakan Kelana Wisata. Nah, itu kan keren sekali BUB itu ya, untuk promosinya yang sifatnya lebih apa namanya proaktif keluar, proses semua itu adalah di Kelana Wisata. Nah, karena internal itu di Instagram @borobudur. Terus kemudian juga ada beberapa YouTube, terus kemudian ada TikTok, ada Facebook. Nah, itu kan kita ngikutin juga itu kan. Ada Twitter kalau nggak salah juga ada. Ada Twitter, X sekarang Mas. Oh iya, maaf. Maaf Pak, filmnya. Nah, terus kemudian media. Nah, media memang dalam arti yang ada yang
paid media itu berarti yang berbayar. Berbayar itu biasanya kita menggunakan koran. Koran itu dulu ya dicetak, sekarang pakai online. Nah, dulu harus clipping gitu kan. Kerjaannya dulu bikin clipping. Iya kan? Iya. Iya. Online. Jadi beliau itu dulu pernah tukang clipping di Komlik Pusat, Pak. Oh iya tuh? Iya. Oh iya, Mas, betul. Ya, nggak tahu kok kabur ke sini, saya nggak tahu. Nah, jadi semua yang Kalau Komlik itu Ya. apa baunya ya? Komlik. Iya. T-nya. Kalau di Jawa harus ada M lagi. Apa tuh? Komblik. Oh iya, benar, Bang. Komlik. Nah, gitu tuh. ya, oke. Terus apa mana ya? Sikribu, Pak. Wah, iya. Mungkin perlu diceritakan. Nah, ini kribo ini adalah momen di mana kita mencari jati diri layanan yang bisa diingat masyarakat apa sih, Ya, gitu kan? harus. Di masyarakat. Makanya setelah kesana kemarin namanya PPID ya, awal dari PPID. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ya. Jadi semua yang ada di kita, dokumentasi itu harus dikomunikasikan di komunikasi publik, di divisi komunikasi. Nah, terus kemudian masyarakat pengen tahu harus ke komunikasi publik, kenanya PPID. Nah, sebagai hospitality-nya harus ada simbol. Kalau di pusat adanya TV, ya. Kalau di BUB kemarin kita ciptakan atau kita launching adalah Sikribo. Namanya adalah Sistem Kantor Informasi BUB. Jadi Sistem Kantong Informasi BUB, Badan Otorita, gitu. Ada tokohnya gitu, apa? Maskot Ya, gitu. maskotnya itu ya Kribo. Wah, Kribo, kurus. Nggak mungkin Kribo. Ribonik, nggak mungkin. Belum sih. Ya, si Kribo. Nanti kalau Keriting kebo sebenarnya. nanti kalau teman-teman silahkan lihat di Instagram BUB, lihat si Kribo. Karena si Kribo ini sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi. Pertama kali adalah si Kribo. Jadi kalau kita pengen website itu maka si Kribo akan menjawab. AI-nya BUB. Ya, betul. Dulu kan dia AI-nya. ada. Kan ya. udah sebelum Meta bikin kita udah. Oh iya, betul. Iya. Terdepan. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah kemarin ya sedikit ada apresiasi dari Kantor Informasi Publik di Jakarta, Komisi Informasi Publik Jakarta, kita mendapatkan pengelola PPID yang informatif. Ya, alhamdulillah. Jadi karena memang ada terobosan-terobosan itu, ya, sehingga sangat informatif lah gitu. Nah, itu memang tidak lepas dari pasukan anak-anak muda dibantu dengan Mas Harbi dan kawan-kawan, itu adanya luar biasa. Jadi anak muda itu memang sekarang mempunyai insting artnya tinggi lah gitu ya. Oh, Mas Arfi ini suka. Oh iya, apalagi Mas Harbi drawingnya keren banget. Iya, gitu. Dari AI itu. Iya. Ya, Itu itulah. kalau zaman sekolah ada anak yang di pojokan nggak dengerin tapi tukang gambar, nah itu saya itu dulu. Tapi sambil berpikir keras, Pak. Enggak sih, Aduh. bosen aja. Baik, apalah ini? Sampai dengan ini kan di ujung tahun, Mas. Ya, 2024. Ya. Kalau dari sekian banyak perjalanan yang sudah dilalui, pasti kan nggak mungkin lancar-lancar saja kan, Pak? Ya. Kalau bangun jalan tol ya harus lancar ya. Itu pun ada kendala. Ya, Ya, biasanya ya. sih ada tumbalnya. Betul, Ini betul. Kalau boleh ditilik dan bukan dievaluasi kan, kalau orang kan dievaluasi tuh kayaknya gimana gitu. Tapi kalau diperhatikan keunikan-keunikan dari masing-masing bidang itu seperti apa sih, Pak? Dari kan ini kan kalau kami kan cuman bongkar ini kan cuman hanya menanyakan, Mengulik-ulik kan gitu bisa ya. mengulik ya kan. Kalau di misalnya nih kalau Ya. di ada Mas Arfi ya kan, kalau kita nggak pernah ngomongin orang di belakang, Pak, di depan. Saya ngomongnya di depan. Kameranya di depan. Sudah terkenal itu. Kita selalu ngomongin itu, orang itu selalu di depan Iya, gitu, Pak. iya. Nah, itu masing-masing Iya, iya, bidang iya. keunikannya Iya. kayak gimana sih, Pak? Dari setiap ada permasalahan, kemudian ada solusi yang yang tidak bisa didapatkan. Nah, bisa jadi kayak Mas Arfi bilang, memang kalau nggak ada masalah, kita bikin masalah baru. Misalnya kan itu ada di episode yang itu bisa diperhatikan teman-teman di sana, ada episode Tidak digital ini. Pak. bisa digital. Gimana? Keunikan Ya, masing-masing Hmm, direktorat. setiap direktur pasti punya keunikan.
dan itu yang menjadi kemajemukan pola pikir masing-masing lah gitu kan. Tapi itu menjadi lagi-lagi apa namanya pacuan kita sebagai apa namanya ya sebagai wahana untuk mempersatukan. Tapi landasannya kita tetap memang landasan bahwa lahirnya BW itu sudah BLU sebenarnya itu. Makanya kelemahan di kita memang khususnya pengambil kebijakan, kita kadang-kadang lupa bahwa apa doktrin BUB itu sudah BLU. Maka BLU itu adalah yang dipentingkan adalah layanan yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu yang kadang-kadang terlupakan. Sehingga karena memang kita punya dua ibu nih, dua ibu, dan nanti ibu pertama kita Kemenpar ya sekarang ya. Sekarang ya. Nah, yang itu kita diukur kinerjanya adalah dengan namanya apa namanya output. Nah, outputnya Satker ini ya, karena memang tidak ada target PNBP-nya. Nah, kita induknya kedua adalah Kementerian Keuangan, PPKBLU. Nah, kita harus ada penghasilannya. Jadi bedanya Satker dan non Satker dari BLU, kalau kita mengeluarkan uang, bagaimana kita bisa setidaknya uang itu kembali, tetapi juga kalau bisa harus mendapatkan keuntungan. Tapi kalau Satker memang kita mengeluarkan uang tidak mendapatkan keuntungan, tetapi pengungkit ekonomi bagi masyarakat. Ya, itu yang membedakan, yang membedakan itu. Sehingga kadang-kadang kita lupa berat sebelah mana gitu ya. Aku menggambarnya sebenarnya karena apa? Kita hanya mengejar untuk Satkernya aja, outputnya tercapai, tetapi value-nya kurang. Nah, ini yang terjadi di kita saat ini kayak gitu nih. Ya, jadi sebenarnya BLU itu PNBP itu dicapai oleh gotong royong semua direktorat yang ada. Tetapi yang terjadi sekarang ini kalau lihat PNBP itu dibebankan pada satu direktorat. Gotong royong juga tapi kok Pak. Kalau saya lihat gotong borong. Gotong royong di dalam masyarakat maksudnya. Nah, ini. Tapi dibantu dukungan teman-teman. Tapi memang itu adalah apa namanya dibantu, ya betul apa ini dibantu. Tapi dinamika itu memang ada sih. Pasti. Ya karena apa? Kalau kita hanya butuh sebenarnya adalah goalnya dari mohon maaf ya, berarti pengambil kebijakan tertinggi bahwa BB harus A. Harus A, goalnya adalah A. Nah, A itu harus disupport oleh semua direktorat. Pokoknya programnya ke sini, programnya ke sini, ke A semua. Nah, insya Allah itu akan lebih apa namanya, lebih akan terasa gaungnya gitu kan, dan ke depan lebih baik lagi. Gitu sih menurut saya. Dan kaitan memang dinamika per direktorat itu ya macam-macam gitu kan, baik programnya maupun idenya ya keren macam-macam gitu kan. Tetapi macam-macam itu kan terbingkai dalam satu rumusan namanya adalah RKKL gitu, rencana kerja. Yang paling mengena apa Pak Yusuf pada saat selama ini kan ada program-program tuh yang pasti sama Pak Yusuf tuh berkesan atau wah ini bagus nih, semua bagus pasti Pak. Ya. Yang menurut Pak Yusuf nih, wah ini pasti kan Pak Yusuf punya intuisi. Ya. Sama 6 tahun ini. Bagus kabeh Yang harus dilanjutkan. Bagus kabeh ya. Kerjaannya. Bagus ya. Yang berkesan adalah malah biosferen saya. Waduh. Jadi bukan karena direkturnya Mas Harfi ya. Karena saya tersiksa itu 10 kilo ya. Berhasil mencipta Pak Yusuf 10 kilo. 10 kilo. Ya, keren itu. Ya, itu ya keren sih, memang keren gitu. Gimana Mas Harfi kok bisa bikin Pak Yusuf jadi berkesan begitu? Apakah memang itu Mas Harfi mencari kesan atau? Tidak mencari, menciptakan kesan. Jadi ya boleh dibilang perjalanan hampir 6 tahun ini lumayan seru kalau bagi kami, bagi saya terutama gitu. Banyak belajar gitu sama Pak Yusuf, sama senior semuanya gitu. Yang memang ujungnya ya di sekarang ini memang kita patut bersyukur ya, staf dulunya cuma beberapa orang, sekarang mungkin hampir 50 ya Pak ya. Itu harus kita syukurilah, walaupun
banyak yang mengatakan kita belum mencapai sesuatu yang boleh dibilang yang wah gitu ya. Bukan kami ya bilang, kalau kita sih udah ngerasa ngos-ngosan gitu. Banyak orang di luar sana gitu yang ngerasa bikin event lari ngos-ngosan ya. Kita yang ngos-ngosan karena lari ya maksudnya. Nah itu ya sudah bersyukurlah, mungkin sampai di titik ini tuh kita berjuang untuk 5 tahun ke depan lah ya di pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan keren ya. Mas Gibran, Pak bukan cawapres lagi, udah wapres sekarang. Semoga juga dengan bimbingan Ibu Menteri yang baru, Bu Widi, semoga BOB jadi lebih jaya ya ke depan, harapannya ya. Insya Allah, amin ya. Mas Arbi sudah memprediksi 5 tahun ke depan ini olahraga ini katanya gimana, bisa ceritakan? Kalau olahraga ya olahraga. Sport tourism ini kalau itu keinginan pribadi, saya pengen sehat gitu. Jadi konsentrasinya ke olahraga. Saya pengen sehat. Iya. Kemarin ditanya sama ini orang di rumah, kok lari terus sekarang gitu? Emang suka lari ya? Enggak sih. Loh, terus kenapa lari? Ya pengen sehat. enggak karena ini, enggak karena suka gitu. Kalau ditanya suka sih enggak suka. Karena kan pariwisata Pengennya nggak lari tapi sehat gitu. kayaknya kan sehat. Nggak mungkin tapi. Nggak mungkin. Itu sama kayak kita kerja di BOB. Oh. Pengen PNBP tapi nggak kerja ya. Nggak mungkin. Nggak kolaborasi, nggak mungkin juga. Jadi ya mau nggak mau harus kolaborasi. Harus kerja dengan tekun. Mantap. Gitu. Harus diperas gitu. Supaya mendapatkan layanan yang baik di PNBP, target tercapai. Betul. Gitu. Keren ya. Keren. Ke depan gimana nih? Harapannya mungkin Pak. Ya, ke depan Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diadakan? diperbaiki semua lini sih. Semua lini? Iya. Dalam arti kita harus mempunyai optimisme ya. Dalam arti gini, yang harus ke depan itu memang harus kita tingkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara internal dulu lah, karena internal dulu. Ya, internal dulu harus diguyupkan komunikasinya, terus kolaborasinya. Nah, program-program kaitan ke depan mudah-mudahan bisa sustainable dan berkelanjutan. Jangan sampai program-program itu mandek sekali berhenti, karena memang sustainable itu kan menjadi tuntutan ya, kepercayaan publik. Oh, program ini benar-benar serius ada. Kalau sudah sampai 3 kali 4 kali berjalan berarti serius nih, pasti semua sponsor juga akan ngelirik, wah ini panitianya serius itu ada. Dan kita memang harus berpatokan, mudah-mudahan mendapat gayung bersambut bahwa ada dan tidak ada pimpinan yang buka gitu. Kalau sudah tanggalnya ditetapkan, maka ya tanggal itu harus jalan. Jangan karena pengaruh, Pak Menteri nggak bisa datang gitu, mohon maaf sekali. Kalau Pak Menteri nggak bisa datang terus kemudian dirubah, diundur, ya jangan sampai. Maksudnya beliau pendekatannya jangan melulu birokratif gitu. Tapi memang sisi komersialnya itu tetap jadi kedepankan. Jadi kalau Profesionalismenya. Pak Menteri nggak bisa pulang kan Pak? Lebih susah. Ini Pak ya, bukan Ibu loh. Pak. Ya. Jangan. Nanti datang beliau. Pak Isu memang keren Pak Isu. Aduh. Iya, berarti harus benar-benar apa ya? Pakem gitu. Ya, karena lagi-lagi kepercayaan publik itu harus kita pegang teguh ya. Apalagi kita udah BLU ya, layanan. Nah, layanan itu berarti kan kepercayaan. Kalau layanan kita nggak profesional dan tidak berkelanjutan, ya pasti juga mereka juga miar-miur, orang Jawa bilang gitu. Tenan oras ya jadi gitu. Beneran enggak sih kamu itu bikin program ini? Ya, bener enggak sih? Kayaknya guru ngabisin anggaran ini, kacau ya itu, kacau. Ya, perlu dibangun kepercayaan. Ya. Gitu. Kalau sudah banyak yang menanyakan nih, BOB kerjanya apa sih, kan sering kayak gitu. Pasti nggak pernah lihat YouTube channelnya ya kan? Itu banyak yang dikerjain sebetulnya. 25 kabupaten kota, 50 orang ini kan kita ini mungkin terakhir ini mungkin Pak, kerjasama selama ini dengan media gimana Pak? Apalagi dulu kan Bapak lama di Komlik. Betul, kalau alhamdulillah saat ini komunikasi kerjasama dengan media itu terjalin dengan baik ya.
Alhamdulillah. Nah, dan sekarang ini juga diterusin anak-anak muda, khususnya Mbak Kadip Komlik, namanya Mbak Eliza Nurfitriana. Bener ya? Betul, betul, Pak. itu dan baik. Jadi alhamdulillah terjalin dengan baik. Media-media itu kapanpun disonding, kapanpun kita minta, insya Allah terselesaikan lah, atau terkomunikasi dengan baik. Nah, memang awalnya berat, tetapi sekarang sudah berjalan dengan baik. Karena memang medianya sama sih, dalam arti media ABC ada berapa, katakanlah 40 media sama, tetapi kontributornya yang berbeda. Nah, tingkat konsistenan di situ. Kontributor setiap kabupaten kota itu berbeda. Jadi mohon maaf saya sebut salah satu media A gitu kan. Di kota Yogyakarta kontributor wartawannya beda dengan yang ada di Bantul. Dengan ada yang di Kulon Progo beda lagi. Di Sleman beda lagi. Apalagi di Purworejo. Tapi satu media. Satu media. Terus di Sragen, Karanganyar, Semarang, Jepara itu beda-beda. Makanya kita harus berkomunikasi dengan katakanlah ketua-ketua dari forum wartawan itu. Makanya kita bentuk namanya, kalau kita waktu zaman Pak Direktur Keuangan Sepuh itu Pak Ramlan, kita bentuk namanya Forum Wartawan Badan Ultra Borobudur. Yaitu perwakilan dari ketua-ketua masing-masing perkumpulan wartawan itu. Gitu. Makanya kita sering komunikasi. Ya. Nah, alhamdulillah terjalin dengan baik. Masih berjalan Pak? Masih. Ketuanya Mas Kuntardi dari iNews. Saya sebut namanya. Ya. iNews. Nggak apa-apa, Pak. iNews. Siapa tahu bisa iNews pasang iklan di sini. Silahkan dihubungi nomor ini. Kalau nanti ditulis ya, di rekaman itu. Iya. Mungkin itu, Pak, pembicaraan kita sore hari ini. Matur nuwun atas kehadirannya Pak Yusuf. Mungkin izin saya simpulkan, tadi kita sudah banyak cerita terkait Badan Otorita Borobudur, dari pertama diundangkan begitu ya melalui Perpres, sudah sampai dari kantor dan sebagainya. Event pertama yang cukup besar itu pertama peresmian Deloano Glamping yang sekarang sudah dibuka kembali. Deloano Glamping sudah beroperasi kembali, dan dinamika di Direktorat Keuangan Umum dan Komunikasi Publik, yang mana ada keuangan, ada umum, ada komunikasi publik. Keuangan dikepalai oleh Mbak Novita Dwi Hapsari, dan umum oleh Mbak Dwi Novita Sari. Kalau enggak ini disclaimer bener nggak ya? Novi. Bener ya? Bener. Takut salah saya. Yang ketiga oleh Mbak Eliza. Nah, semuanya tadi Sri Kandi, kami mewakili mungkin ya dari Direktorat Teknis. Ucapkan terima kasih selama ini Pak Yusuf, dukungannya kepada Direktorat Teknis untuk bantuan dari sisi keuangan, perencanaan, dan juga umum, SDM, dan juga komunikasi publik gitu. Semoga harapannya di tahun-tahun ke depan kolaborasi di internal juga semakin kuat, semakin bekerja dengan baik, menghasilkan program-program nantinya yang semakin unggul lagi. Tadi salah satunya misalnya Sikribo tadi ya di divisi Komlik, atau istilahnya di Direktorat KUKP, Keuangan Umum dan Komunikasi Publik, itu salah satu unggulannya Sikribo itu ya. Itu juga salah satu bentuk inovasi yang diharapkan ke depan akan banyak juga inovasi-inovasi yang akan merupakan hasil kolaborasi banyak pihak gitu ya. Mungkin itu dari kami. Harapannya di tahun yang baru ini kita semuanya sehat, kita semuanya sukses di kantor yang baru. Tahun baru kantor baru. Tahun baru kantor baru. Maaf, lagu barunya apa Mas? Kita harus pulang tapi party. Pulang tapi party. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ini resmi pemerintah soalnya. Jangan ada main-main lah. Tapi kita ya tidak boleh terlalu ini juga, terlalu sama pujian Mas. Iya. Tidak boleh terlalu dipuji, karena terakhir nyamuk juga itu mati karena tepuk tangan. Oke, tepuk tangan itu mengakhiri perjumpaan kita pada tahun 2024 ini. Sampai bertemu lagi di channel kesayangan kita, kelanawisata.id, dan juga cek BU Borobudur, dan juga cek website
bob.kemenparekraf.go.id ya, masih yang itu ya, masih Kemenparekraf, betul. Untuk informasi dari Sikribul. Terima kasih, selamat sore, selamat tahun baru. Terima kasih. Makasih Mas Harbi, Masya Allah, keren banget ini. Mas Mike keren. Waduh.